Baik. Shalom Bapak Ibu, kita jumpa kembali dalam FF Osaka Philmon Workshop Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Kita akan belajar firman Tuhan malam hari ini. Topik khusus yaitu Tritunggal yang dibawakan oleh hambanya Pastor Elia Yusak dari Salatiga. Kita akan awali dalam doa. Saya mohon kesediaan eh, Bapak Weli untuk memimpin dalam doa. Silakan Pak Weli. Baik, mari kita satukan hati. Kita akan memulai acara Zoom malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami untuk kami boleh belajar bersama-sama Tuhan, mendengarkan sharing-sharing dari teman-teman kami, untuk kami boleh memperdalam ajaran yang boleh kami pelajari di dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati acara ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi lidah bibirnya, apa yang keluar daripada mulutnya adalah semua daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Pak Weli. Untuk hambanya, Pastor Elia Yusak, waktu kami serahkan, silahkan. Oke, selamat malam. Terima kasih buat kesempatannya. Ini malam yang luar biasa dan jadi sesuatu yang luar biasa karena mulai tahun 2025 ini kita mulai rada serius ini dengan doktrin-doktrin yang berat gitu kan, yang selama ini mungkin menjadi pergumulan, ya mungkin sering didengar tetapi menjadi pergumulan pemahaman dalam kekristenan. Dan malam hari ini kita akan bicara soal Tritunggal, tapi saya menaruhkan judul pengantar doktrin Tritunggal. Kenapa? Karena eh, mengenai pemahaman Tritunggal ini, kalau boleh dibilang itu cukup sulit. Cukup sulitnya dari segi logika, dari segi pemahaman, dari segi tanda petik ya, tercemarnya pikiran kita atau pemahaman kita dengan pemahaman-pemahaman yang selama ini tumpang tindih dan campur aduk tentang Tritunggal. Terlebih ilustrasi-ilustrasi yang selama ini sudah diajarkan kepada kita sejak kita masih mungkin sekolah minggu atau beberapa waktu kita menjadi orang percaya, terus kemudian bertanya tentang Tritunggal, biasanya kita diberikan ilustrasi-ilustrasi yang cukup populer, tetapi sebenarnya ilustrasi itu tidak mewakili atau bahkan uh, menjadi ilustrasi yang salah tentang kebenaran Tritunggal. Nah, apa yang ingin saya bagikan kepada kita semua adalah tentang uh, kalau boleh dibilang diawali dengan pergumulan-pergumulan sejarahnya, bagaimana konsep Tritunggal ini berkembang. Tapi jauh sebelum kita melihat pergumulan sejarahnya, kita akan lihat dulu apa yang akan kita bahas malam hari ini. Yang pertama adalah kita bicara pergumulan di dalam sejarah tentang Tritunggal, lalu kita akan masuk ke konsili-konsili, dan ya, itu yang mungkin bisa memberi landasan berpikir dan landasan doktrinal yang menolong kita untuk memfilter atau menyaring pemahaman-pemahaman yang benar, khususnya tentang Tritunggal. Jadi konsili-konsili nanti akan coba saya filter tentang spesifik tentang Tritunggal. Terus kemudian pengertian sederhana, jadi saya akan bagikan beberapa pemahaman-pemahaman yang sederhana yang kita bisa menjadi acuan untuk memahami tentang Tritunggal. Dan yang terakhir adalah konsep-konsep Trinitarian atau pemahaman-pemahaman yang menolak, menentang, bahkan tidak mempercayai tentang Tritunggal. Nah, sebelum jauh kita membahasnya, mungkin pertanyaan-pertanyaan, bukan pertanyaan sebenarnya,
alasan mengapa kita perlu belajar tentang Tritunggal. Ya. Nah, beberapa pernyataan-pernyataan yang saya akan sampaikan ini mungkin pernah kita temui atau mungkin sampai hari ini masih menjadi pergumulan kita di dalam memahami Tritunggal. Yang pertama, kita perlu belajar Tritunggal karena hal itu seringkali kita tidak pahami. Ya, ini ada satu buku yang dari luar yang saya lihat-lihat gitu, baca gitu, terus kemudian saya dapat referensi juga. Jadi buku dari Roderick, ya, Roderick ini bilang gini, ya bukunya The Name of God, ya bukunya bilang bahwa Tritunggal itu misteri, sesuatu yang sulit dipahami. Nah, kalau sudah ngomong misteri, ngomong sesuatu yang sulit dipahami, biasanya kita menghindar, gitu kan? Menghindar, mencoba menjelaskan pun karena sudah terjebak dengan asumsi bahwa ini misteri, ya sudah, gitu. Kalau hal-hal yang sudah sulit untuk dipahami, kemungkinan besarnya kita tidak belajar atau tidak berminat atau tidak suka, ya sudah kita akan menghindar. Bahkan dalam kekristenan sendiri kan tingkat minatnya kita kan berbeda-beda. Jadi kalau misalnya saya berminat mempelajari sampai bahasa asli dan segala macam, belum tentu semua orang juga memiliki minat yang sama dengan saya, gitu kan? Nah, apalagi hal-hal yang sulit dipahami, gitu. Ada orang-orang yang menyukai untuk memperdalam hingga mencari tahu hal-hal yang sulit dipahami ini, sehingga dia menemukan sendiri, gitu. Dan mungkin untuk menjelaskan ke orang lain juga susah gitu kan, karena hal-hal yang dia temukan ya dia pahami sendiri. Ada yang seperti itu. Nah, hal kedua kita perlu belajar Tritunggal karena ada banyak salah paham. Nah, kekacauan dan kerancuan pemahaman di dalam kekristenan kita itu terus-menerus dibiarkan, ya. Karena salah paham, terus kemudian yang tadi saya sudah sampaikan juga ilustrasi yang sudah cukup populer dan tidak pernah dikupas, jargon-jargon yang selama ini dimunculkan tentang Tritunggal, terus kemudian berbagai hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikan tentang Tritunggal dan tetap aja eh, simpang siur gitu, rancu gitu. Ketika saya coba mempelajarinya sendiri secara pribadi dan kemudian kemarin kebetulan dapat topiknya, saya ulang lagi beberapa hal. Saya memiliki beberapa referensi hamba Tuhan dan referensi buku yang saya khusus kumpulkan untuk saya cari ulang-ulang gitu. Ada banyak selisih ya sedikit gitu yang pemahamannya ini lebih dominan di bagian aspek sejarahnya, ada yang dominan dengan aspek doktrinalnya, ada yang dominan menjawab dengan spesifik di bagian Yesusnya sebagai anak gitu kan. Terus kemudian ada berbagai konsep-konsep yang dimunculkan juga gitu. Nah, jarang-jarang yang mengupas tentang Roh Kudus. Gitu. Kayaknya Roh Kudus seperti maaf kata kayak dianaktirikan dalam pembahasan Tritunggal. Biasanya yang dikonflikkan itu antara Bapa dan Anak. Gitu. Kata Bapa sendiri juga ada yang mengupasnya mengapa kok Yesus menyebut sebagai Bapa sementara konsep Yahudi tidak ada kata Bapa gitu kan. Nah, itu memunculkan banyak paham dan saking banyak pahamnya bisa terjadi salah paham. Nah, kekacauan dan kerancuan ini mengakibatkan orang yang tadinya sudah tidak paham bisa saja memiliki alasan untuk semakin menghindar dari pemahaman atau mencari pemahaman tentang Tritunggal, ya. Nah, ada yang orang-orang yang ya banyak dari kita juga cenderung dominan terhadap salah seorang hamba Tuhan gitu. Pokoknya hamba Tuhan ini ngajar apa ya saya ngikutin gitu. Nah, ketika ada ajaran lain yang mengkonvers
mengcounter pengajaran itu, bahwa itu sebuah pengajaran yang salah, nah itu nggak terima. Nah ini gara-gara ya karena salah paham dan karena pemahamannya tidak ditemukan sendiri, tetapi pemahaman yang mencontek atau mempercayai orang tertentu sehingga dia hanya menjiplak pemahaman orang lain. Jadi ini gambarannya cukup cukup kacau dan cukup rancu dalam pemahaman sehingga banyak sekali menimbulkan salah pahaman dan Tritunggal sekali lagi ditinggalkan. Yang ketiga, karena dianggap tidak ada faedahnya. Wah, ini bisa bersifat umum juga. Bahkan seorang apa ya, kalau boleh dibilang filsuf teolog terkenal, Immanuel Kant, itu berkata gini, Tritunggal itu nggak ada faedahnya. Tidak ada apapun yang bisa disumbangkan dengan kamu bisa memahami Tritunggal. Gitu. Nah, kalau orang Jawa suka bilang gini, pokoknya Yesus lah, gak usah aneh-aneh, gak usah mikir yang jelimet-jelimet, yang sulit-sulit itu nggak usah dipikirkan, pokoknya Yesus. Tritunggal kayak nggak Tritunggal kayak pokoknya Yesus. Nah, kadang-kadang orang-orang merasa mempelajari sesuatu itu untuk mencari pemahaman atau mencari faedahnya untuk saya apa, untuk hidup saya seperti apa. Sebenarnya kalau Anda memahami Tritunggal, Anda akan menemukan banyak sekali faedah, ada banyak hal dalam aspek hidup kita yang kita dengan pemahaman Tritunggal akan menuntun kita kepada kebenaran, menuntun kita kepada kemerdekaan. Saya kasih contoh, misalnya kalau Anda memahami Bapa sebagai Allah yang besar, Allah yang memelihara, Allah yang hebat, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dengan satu saja pemahaman tentang Bapa seperti itu, Anda memiliki kenyamanan, sekuritas, keamanan, Anda memiliki perlindungan karena melihat Bapa dengan kapasitasnya yang seperti itu membuat Anda yakin bahwa hidup Anda akan baik-baik saja karena Anda memiliki Bapa yang baik. Lalu bagaimana dengan anak? Anak dengan karya salibnya, anak dengan karya penebusannya, anak dengan uh, jalan keselamatan yang dia berikan. Itu memberikan kepada kita jaminan bahwa hidup kita ditebus, sudah ditebus olehnya. Kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa, kita tidak lagi diintimidasi oleh dosa-dosa masa lalu, dosa-dosa masa depan, dosa-dosa kehidupan kita. Kita dijamin sepenuhnya oleh penebusan Kristus. Bagaimana dengan Roh Kudus? Roh Kudus itu yang menghibur kita. Roh Kudus bahkan menjadi saksi bahwa karya Kristus itu adalah bagian dalam hidup kita. Ketiganya, kalaupun mau dipisah-pisah, itu menjadi setiap sisi dan aspeknya itu menolong kita, berfaedah bagi hidup kita. Kalaupun menjadi satu kesatuan, itu justru lebih juga berfaedah dalam hidup kita. Nanti kita akan pelajari lebih banyak hal yang menunjukkan bahwa pemahaman Tritunggal itu menolong dan berfaedah bagi hidup kita. Cuma sayangnya memang ada orang-orang yang berkata sama seperti Immanuel Kant ini, karena nggak ada faedahnya dan nggak berpengaruh apa-apa sama hidup kita, ya ngapain harus dipelajari gitu. Seorang teolog yang bukan kaleng-kaleng ini, Immanuel Kant, itu pun bisa mencetuskan statement seperti itu. Yang keempat, mengapa kita belajar Tritunggal? Karena ada banyak konsep-konsep yang tidak masuk akal atau illogical atau irasional, kontradiksi, paradok, dan itu yang menyebabkan Tritunggal itu seringkali ditinggalkan, tidak mau dipelajari dengan benar gitu. Karena hal ini memang tidak masuk akal gitu kan. Nah, sesuatu yang tidak masuk akal bukan berarti sesuatu itu tidak ada, gitu kan? Ya kan, hal-hal yang tidak tidak masuk di akal kita itu kan bukan berarti hal itu tidak ada. Ada banyak contoh yang ada dalam hidup kita sehari-hari, hal-hal yang tidak masuk akal.
kalau kita belajar tentang Tritunggal, sebenarnya bukan persoalan masuk akal atau tidak masuk akal. Bahkan kalau kita boleh berkata, kehidupan kita di dalam Tuhan, ada banyak hal yang kita bisa katakan itu tidak masuk akal. Saya kasih contoh, mujizat. Mujizat itu secara hukum alam itu tidak masuk akal, gitu kan. Orang lumpuh berjalan itu tidak masuk akal. Bagaimana bisa berjalan? Orang yang disembuhkan itu tidak masuk akal secara mujizat ya. Intervensi ilahi dengan mujizat itu tidak masuk akal. Jadi kalau boleh dibilang memang tidak masuk akal Tritunggal itu, tapi kalau dalam konsep ya, itu dikatakan itu translogical atau melampaui akal kita, melampaui pemahaman kita. Pemahaman kita sendiri sebagai manusia juga terbatas. Dan ada hal-hal yang tidak terbatas di luar sana. Dan dalam hal ini Tritunggal, konsep tentang Allah yang menyatakan diri di dalam Tritunggal itu memang melampaui akal kita. Tapi kalau boleh kita lihat ya mungkin sering kita lihat lah lewat TikTok lah, lewat Facebook, lewat Instagram atau sosial media yang lain. Orang memaksakan logikanya, memaksakan cara berpikirnya kepada hal-hal yang mereka tidak pahami, kepada hal-hal yang mereka sebenarnya kapasitasnya tidak bisa memahami, tetapi dipaksa sehingga akhirnya ya muncullah itu tadi nyinyirlah, menghujatlah dan segala macam. Ya. Nah hal-hal yang irasional, hal-hal yang tidak masuk akal itu sebenarnya ada di sekeliling kita dan bisa menjadi contoh bahwa hal itu memang irasional, tetapi hal itu ada karena hal-hal yang khususnya terkait dengan spiritual itu lebih banyak translogical atau melampaui akal sehat kita, melampaui akal kita. Tuhan satu waktu memang menyatakan lewat akal sehat kita. Dia memberi pengetahuan kepada kita. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan itu awal dari pengetahuan. Tetapi ada masanya di mana kita tidak memahami begitu saja, tidak mengerti begitu saja. Terus saja. Kalau kita percaya tentang Allah yang maha besar, kalau kita paham tentang Allah yang seketika itu juga, Allah tidak menjadi maha besar. Karena kata maha itu sudah di luar batasan kita, di luar kemampuan kita, sudah melampaui diri kita. Tapi ketika kita berkata, oh saya tahu kuasa Allah, oh saya tahu kebesaran Allah, tahu ketika kita berkata tahu, seketika itu juga, dia menjadi tidak besar, tidak mahal lagi. Dia menjadi ada di genggaman kita. Nah, ini kan hal-hal yang sifatnya filosofis atau sifatnya cara berpikir. Nah, sekali lagi hal-hal yang irasional, hal yang tidak masuk akal, jangan buru-buru ditentang dulu, gitu. Belajar dulu. Hal-hal yang kontradiksi, hal-hal yang paradok, jangan buru-buru disangkal. Pelajari dulu, cari tahu alasannya apa dan bagaimana. Ya. Sekali lagi kenapa hal ini muncul? Bahkan ada seorang tokoh namanya Thomas Jefferson berkata Tritunggal itu irasional, tinggalkan saja. Bahkan ini tokoh yang besar lah Thomas Jefferson ini. Dia ngomong kalau kamu mau jadi Kristen yang sejati, nggak perlu kamu tahu tentang Tritunggal. Itu tidak masuk akal. Jadilah orang Kristen yang masuk akal saja. Ada bagian-bagian yang tidak masuk akal. Bahkan ketika kita percaya sama Tuhan pun itu tidak masuk akal. Ya. Nah ini pentingnya atau perlunya kita belajar Tritunggal. Alasan seperti ini. Jadi doktrin Tritunggal itu bukan irasional, anti rasional, tetapi trans atau melampaui rasional kita. Yang kelima, kenapa kita perlu belajar Tritunggal? Karena hal ini seringkali dianggap tidak alkitabiah. Nah, ini jadi
juga jadi sebuah apa ya, tuduhan di mana karena tidak tercantum di Alkitab secara literal, tidak ada pengajaran secara literal, tidak dijelaskan secara literal, sehingga kita melihat bahwa ini bikinan para teolog nih. Ini kesepakatan bapak-bapak gereja. Ini hanya sekedar doktrin dari sinode atau dari gereja. Ini hanya pemikiran manusia saja. Ya, Anda akan ketemu dengan dalih, dengan hujatan, dengan pernyataan-pernyataan yang seperti itu, bahwa Tritunggal tidak ada di Alkitab. Sebenarnya kalau kita mau jujur, seluruh aspek yang ada di dalam Alkitab itu menyatakan Tritunggal. Hanya dia tidak secara eksplisit, tapi secara implisit. Ada beberapa orang yang mencoba memberikan contoh, misalnya Matius 28 ayat 19-20, di sana kan dinyatakan, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kan. Nah, itu dianggap sebagai ini dulu menunjukkan tentang Tritunggal di situ gitu. Terus kemudian ada juga yang memberi contoh tentang baptisan Yesus. Di situ ada Yesus, di situ ada suara Bapa, dan di situ ada Roh Kudus gitu. Ya, itu mencoba memberikan penjelasan bahwa ada kok di Alkitab, atau lebih jauh menggunakan kata apa? Kejadian 1 ayat 26. Ya, di sana dikatakan marilah kita. Kata kita itu kan jamak. Jadi Tuhannya tidak satu gitu. Oh, ini tambah kacau ini. Ya, kata kita, sehingga dilogikakan gitu loh. Kata kita itu dilogikakan demi untuk menjawab bahwa itu ada di Alkitab gitu. Nah, kesalahan-kesalahan yang khususnya yang bagian kejadian itu seringkali juga dilakukan di dalam kekristenan kita. Nah, malam hari ini kita mencoba untuk mengurangi lah, mengoreksi dan mengurangi hal-hal yang menjadi pemahaman sebelumnya dan itu salah, yang kemudian kita akan pelajari lebih baik lagi. Nah, yang keenam, kenapa kita perlu belajar Tritunggal? Karena hal itu sebagai inti atau dasar kekristenan. Ya. Buku James White dalam Forgotten Trinity itu ada satu bagian yang kebetulan terbaca gitu, sama saya sekilas gitu aja sih. Dia cuma menyatakan, ya ini saya ringkas ya. Coba hilangkan Bapa, gitu, hilangkan Allah Bapa dalam Alkitabmu. Apakah itu akan menjadi Alkitab yang lengkap? Gitu. Hilangkanlah anak. Gitu. Apalagi kan pernyataan Alkitab itu lebih Jesus center kan, menyatakan tentang Yesus. Nah, artinya di dalam Alkitab kita itu menyatakan Tritunggal secara implisit, dan itu ada di dalam Alkitab kita. Dan itu tersebar seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dengan pernyataan mulai dari bapak-bapak gereja hingga konsili-konsili, hingga kanonisasi, semua perjalanan itu adalah perjalanan mereka memahami tentang Tritunggal. Gitu. Nah, kemudian kita bisa mulai berpikir, mengapa Tritunggal ini harus ada? Nah, pergumulan di dalam sejarah. Nah, saya menyukai bagian ini. Ya. Pertama adalah gini, kita ini bergumul untuk menjelaskan 3 di dalam 1. Ini kan Tritunggal kan 3 dalam 1. 3 dalam 1 kayak sampo gitu ya, 3 in 1 gitu. Enggak. Pergumulan menjelaskan Tritunggal atau 3 dalam 1. Yang pertama, bahwa doktrin Trinitas atau Tritunggal tidak secara eksplisit atau literal tercantum dalam Alkitab. Nah, ini yang berulang kali menjadi reason, menjadi alasan, menjadi isu perdebatan gitu kan, argumen-argumen yang menolak Tritunggal gitu. Kenapa? Karena memang tidak tercantum secara eksplisit
tadi yang saya contohkan pun itu hanya mencoba menunjukkan uh, keberadaan Tritunggal, tetapi tidak secara eksplisit mengajarkan tentang Tritunggal. Gitu. Berbeda dengan spesifikasi seperti Yesus, kristologinya seperti apa, Roh Kudus seperti apa, gitu kan, Bapa seperti apa, gitu. Itu lebih spesifik, khususnya tentang Yesus jauh lebih spesifik, lebih banyak, gitu. Nah, Tritunggal secara satu kesatuan Tritunggal itu memang tidak terekspos secara literal di dalam Alkitab kita. Lalu kemudian siapa sih yang pertama kali menjelaskan atau mencetuskan konsep Trinitas atau Tritunggal ini? Nah, ini kita tidak sedang mencari biang keroknya, ya, tidak. Tetapi kita kembali kepada tatanan sejarah gereja, tatanan sejarah kekristenan, di mana mereka bergumul untuk memberikan penjelasan tentang Tritunggal ini. Nah, kita bisa mulai dengan disclaimer dulu. Jadi khususnya untuk apologet ya. Dan malam hari ini kita tidak sedang berlatih apologetika, tetapi setidaknya hal ini menjadi disclaimer, menjadi perhatian buat kita dalam diskusi, dalam perjumpaan kita dengan sesama orang percaya atau apalagi dengan orang di seberang gitu. Nah, ketika kita berapologet atau ketika apologet ini bukan berdebat ya, tidak. Apologet ini menjelaskan kebenaran, gitu ya, menjelaskan kebenaran. Nah, ketika kita menjelaskan kebenaran kepada sesama kita atau kepada orang di luar sana, itu ada disclaimer-nya. Yang pertama adalah ketika mempertanyakan atau menjelaskan hingga menyerang keyakinan orang lain atau keyakinan kita, itu jangan dengan pengertian atau keyakinan subjektifnya. Misalnya saya tidak percaya bahwa di apa, katakanlah di Bali gitu ya, di Bali itu tidak ada hantu pocong. Saya karena subjektivitas saya itu tidak percaya, saya jadi mempertanyakan kenapa di sana tidak ada. Terus kemudian apa ya, menjelaskan atau mungkin menyerang. Wah, hantu pocong itu tidak ada di sana, berarti di sana tidak ada. Nah, gitu-gitulah. Jadi akhirnya saya nyerangnya dengan keyakinan saya, gitu. Bukan dengan pemahaman di sana kenapa tidak ada, gitu kan. Kenapa di sana tidak ada. Nah, itu yang seringkali terjadi di dalam diskusi atau di dalam perdebatan apologetika. Yang kedua adalah seringkalinya kita mempertanyakan banyak hal di dalam Alkitab, tapi dengan sudut pandang modern. Ini yang paling umum, gitu kan. Misalnya tentang Tritunggal. Yang Tritunggal itu kan dua kata ini, dua komponen kata ini, tri dan tunggal ini, itu pemahaman modernnya kan matematis, gitu kan. Pemahaman modernnya itu matematika. Tri itu 3, tunggal itu 1, 3 di dalam 1. Oh, ini otak kita otak matematika gitu. Dan itu otak-otak modern yang notabene berbeda dengan konsep yang sebenarnya ada tentang Tritunggal. Konsep yang sebenarnya dipercayai oleh kekristenan sejak awal. Konsep yang dinyatakan oleh Alkitab. Nah, pandangan-pandangan modern kita itu seringkali membatasi kita untuk memahami apa yang sebenarnya menjadi kebenaran di dalam firman Tuhan. Nah, dua hal ini saja yang menjadi disclaimer gitu kan untuk ketika kita ketemu dengan kasus-kasus dan berapologetik gitu kan, khususnya tentang Tritunggal ya. Nah, kita akan masuk ke pergumulan yang sebenarnya. Jadi gini, kenapa muncul konsep Tritunggal di dalam kekristenan? Pada saat gereja mula-mula di Yerusalem itu dianiaya, diluluh lantakkan gitu istilahnya, dan orang-orang percaya itu tersebar kemana-mana. Nah,
dalam keadaan tersebar ini, kemudian kan mereka melakukan katakannya misi penginjilan, dan sehingga banyak orang yang menjadi percaya. Dan banyak orang yang menjadi percaya ini punya latar belakang yang berbeda dengan orang-orang Kristen di Yerusalem, orang-orang Kristen Yahudi yang ada di Yerusalem. Mereka kebanyakan yang di luar sana, dan perkembangannya sampai di luar sana itu orang-orang Kristen non-Yahudi dengan background atau latar belakang Yunani yang notabene punya konsep berbeda dengan orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu punya beberapa konsep-konsep yang mereka yakini dan mereka jalani di dalam spiritualitas mereka. Nah, orang-orang non-Yahudi itu juga punya konsep-konsep yang berbeda dengan orang-orang Yahudi. Nah, dalam perkembangannya yang kebetulan yang berkembang lebih banyak adalah Kristen non-Yahudi, yang buktinya sampai hari ini kita juga orang-orang Kristen non-Yahudi ini itu mendapat selalu mempertanyakan gitu loh. Ini sebenarnya Tritunggal itu seperti apa sih? Nah, orang-orang non-Yahudi kalau berbicara sesama orang non-Yahudi pasti menggunakan konsepnya atau menggunakan caranya atau menggunakan pengetahuannya untuk menjelaskan. Gitu. Nah, disitulah awal mula terjadinya pergumulan tentang penjelasan tentang Tritunggal. Gitu. Nah, kita harus lihat dulu bahwa orang-orang Yahudi itu punya konsep yang seperti apa sih? Pertama, orang Yahudi itu tidak memiliki konsep Trinitas. Jadi, orang Yahudi tidak percaya Trinitas. Jadi, mereka hanya mempercayai Allah itu satu. Nah, kenapa mereka bisa tidak mempercayai Trinitas? Karena dalam konsep Yahudi secara spiritual, mereka memandang kitab suci. Kalau orang Yahudi Tanak, tapi kemudian kan orang Kristen Kristen Yahudi yang awal-awal itu tahun 50-an mereka mulai memiliki kitab sucinya dari Markus, Matius dan yang lain-lain ya, surat-surat atau Injil yang pertama yang mereka terima. Nah, orang-orang Yahudi itu melihat Injil, melihat kitab suci itu dengan dua pemikiran. Yang pertama, kitab suci itu dilihat secara literal, ya apa adanya, yang tertulis seperti itu. Gitu. Nah, yang kedua, mereka melihat tulisan-tulisan teks dalam kitab suci itu seperti simbolik, alegoris, selalu punya makna rohani. Nah, apa saja yang mereka lihat dalam kitab suci mereka, itu mereka lihat dengan makna alegoris, makna simbolik gitu. Makanya konflik tentang anak Allah, Yesus yang hampir dilempari batu itu, nanti saya akan uraikan lebih jauh. Kenapa orang Yahudi sampai mau melempari Yesus gitu dengan batu? Itu karena salah satu alasannya pemahaman mereka. Nggak mungkin gitu manusia jadi Tuhan. Gitu. Nggak ada ceritanya yang roh itu, mereka percaya Allah itu roh. Roh itu kemudian mewujud menjadi manusia. Jadi mereka ini mempercayai secara literal roh ya roh gitu. Nggak ada roh menjadi wujud yang lain gitu. Tapi ada bagian-bagian di mana mereka mempercayai ini punya makna apa. Makanya ada banyak tradisi, banyak simbol-simbol di dalam kepercayaan Yahudi itu pasti punya makna. Contoh aja, kenapa mereka pakai kaki dian itu, simbolik yang lampu dian itu ya, lampu yang ada tujuh lilin, 7 tempat menyalakan api, gitu kan. Kaki dian itu ada maksudnya apa, artinya apa, minyak artinya apa, terus kemudian pokoknya seluruh bagian-bagian yang mereka lihat di dalam kitab sucinya itu punya makna alegoris, punya makna simbolik gitu loh. Dan simboliknya cenderung ke literalnya. Nah, dua hal ini ada dalam pemikiran Yahudi. Makanya Tritunggal tidak masuk di
di dalam konsep mereka, di dalam akal mereka, di dalam pemahaman spiritual mereka. Tidak mungkin Allah itu menjadi tiga. Tidak mungkin Allah mau wujud menjadi tiga. Atau tidak mungkin tiga itu menjadi satu. Satu ya satu. Echad namanya. Satu kesatuan, sempurna, mutlak. Tidak bisa berubah. Nah, orang yang kedua, orang Yahudi itu memahami Allah itu satu, tunggal, tidak bisa terbagi, ehad, ya. Itu saya kasih gambarannya. Ehad itu berarti satu kesatuan, satu-satunya, tidak ada yang lain, tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding, gitu kan. Ini bukan pergumulan. Ini yang Yesus sempat mau dilempari batu ini ya gara-gara konsep ini juga, gitu loh. Waktu Yesus berkata Bapa dan aku adalah satu, gitu kan, di Yohanes 10. Wah, itu langsung mereka marah semua. Gitu. Mereka marah. Gitu. Waktu Yesus di hadapan imam besar, gitu kan, apakah engkau ini Allah-Allah? Gitu kan. Yesus menjawab, engkau yang mengatakannya. Oh, imam besar langsung robek baju jubahnya. Wah, ini sudah penghinaan. Nah, itu kenapa muncul seperti itu? Karena latar belakangnya konsep Yahudi itu tidak mempercayai hal itu, tidak meyakini hal itu, tidak percaya hal itu, juga cara mereka memahami kitab sucinya seperti itu, sehingga mereka tidak percaya tentang Trinitas. Itu ya. Ini orang-orang Yahudi. Nah, di dalam pernyataan di Ulangan ya, Ulangan 6 ayat 4 itu kata Shema. Shema itu dengarkanlah, kata Shema artinya itu dengarkanlah. Kita baca ya. Shema Ulangan 8 Ulangan 6 ayat yang keempat. Ulangan 6 ayat keempat. Nah ini, dengarlah hai orang Israel, Shema Yisrael. Saya coba bahasa Ibrani. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, tanda seru. Mereka menggunakan ini sebagai doktrin, tonggak, sebagai konsep dasar mereka tentang Allah, tentang Yahweh. Tuhan itu satu, Esa. Tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang menyerupai. Satu kesatuan yang sempurna, Ehad. Itu kepercayaan Yahudi. Ya. Nah, kita apakah kekristenan juga percaya itu? Iya, kita juga percaya seperti itu. Cuma konsepnya dalam menjelaskan tentang Tritunggal di dalam tentang Tritunggal tiga di dalam satu itu penjabarannya masuk konsep-konsep orang-orang Yunani gitu. Nanti saya akan jelaskan kenapa bisa masuk ke konsep orang Yunani. Nah, yang berikutnya orang Yahudi tidak memahami konsep Bapa atau Bapa ya, sebagaimana yang diungkapkan Yesus dalam doa Bapa kami. Mereka nggak paham soal Bapa. Nah, ini yang menarik juga. Kenapa Yesus kok malah sengaja bikin perkara gitu, menyebutkan Allah sebagai Bapa. Gitu. Nah, nanti lain waktu kita akan kupas ya. Tapi yang jelas dalam konsep Yahudi tidak ada Trinitas. Kenapa? Alasannya yaitu latar belakang mereka. Yang berikutnya, anak Allah yang tidak ada dalam konsep Yahudi. Nah, anak Allah itu simbolik. Menurut orang Yahudi, itu anak Allah itu simbolik, bukan literal. Ingat ya, tadi kitab suci itu mereka lihatnya dua. Apakah ini literal, apakah ini alegoris? Ada waktunya mereka lihat secara literal, ada saat-saat di mana mereka lihat secara simbolik. Gitu. Nah, anak Allah itu khususnya, anak Allah itu simbolik. Kenapa? Karena beberapa ayat di dalam Tanakh mereka atau di dalam kitab suci mereka menyebutkan, misalnya Keluaran 4 ayat 22 itu tentang Israel. Israel itu anak Allah. Anak Allah itu artinya sebenarnya secara simbolik Israel itu diangkat anak oleh Allah, itu bangsa Israel. Yang kedua Mazmur 2 ayat 7 itu bicara soal Raja Israel. Dalam konteks ini adalah Daud. Daud itu diangkat sebagai anak Allah.
Itu simbolik, bukan berarti Daudnya anak Allah gitu. Lalu berikutnya eh, di Ayub, ya, di Ayub itu bicara soal 38 ayat 7 itu bicara soal malaikat, ya. Ketika bicara soal malaikat sebagai anak-anak Allah, ya malaikat, makhluk-makhluk surgawi itu anak-anak Allah. Dan itu simbolik semua maksudnya, bukan literal. Makanya mereka menolak ketika Yesus berkata, aku ini anak Allah. Yesus hendak dilempari batu. Nah, ini yang kisahnya ya, di Yohanes 10 ayat 30 sampai 33. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri kenapa Yesus hendak dilempari batu, gara-gara dia memberitahu, ngasih tahu bahwa dia itu dengan Bapa, aku dan Bapa itu satu. Wah, itu berarti dia menyamakan diri sama seperti Allah, dan itu sebuah penghinaan buat orang Yahudi. Ya. Nah, ini kisahnya ya. Latar belakangnya ya tadi yang saya sudah sampaikan. Lalu kemudian nubuatan dalam Yesaya 9. Nah, biasanya habis Natal kemarin kita juga sempat mungkin ada beberapa yang menyampaikan nubuatan tentang kelahiran Yesus dan kelahiran Raja Damai menggunakan Yesaya 9. Nah, orang Yahudi mempercayai seluruh konsep kelahiran Raja Damai itu sebagai simbolik tentang Allah, tetapi tidak mempercayai itu diwujudkan di dalam Yesus. Ya. Karena sekali lagi mereka tidak ingin Allah itu disetarakan atau diwujudkan dengan Yesus. Ya. Apalagi Yesus yang manusia yang mereka lihat secara fisik. Wah, Allah kok manusia gitu. Enggak lah gitu. Nah, buat mereka Yahweh itu roh, titik. Tidak ada komprominya. Ya. Ini konsep-konsep yang ada dalam pemikiran Yahudi, dan Kristen Yahudi pada saat itu juga memiliki pemahaman ini. Ya, sekali lagi ya, Kristen Yahudi artinya orang-orang Yahudi awal ya, murid-murid Yesus yang awal dan murid-murid berikutnya yang khususnya dengan bangsa Yahudi, mereka punya konsep ini. Dan dalam konsep mereka ini, mereka terkungkung di dalam pemahaman yang tidak mempercayai Trinitas. Tapi dalam hal anak Allah mereka sudah rilis gitu, sudah merdeka ketika Yesus menyatakan dirinya dan mereka menjadi percaya. Tetapi konsep Trinitas mereka tetap tidak percaya. Kenapa? Karena latar belakang sebelumnya. Nah, sekarang kita melihat ke pergumulan berikutnya. Nah, kita lihat gitu, ketika orang-orang Yahudi ini dalam kondisi yang terkungkung, yang mulai menyebar dalam kekristenan itu orang-orang non-Yahudi, sehingga mereka berkembang begitu rupa dengan konsep-konsep Yunani. Kenapa konsep-konsep Yunani? Karena konsep-konsep Yunani berdasarkan pengetahuan, berdasarkan filsafat, berdasarkan logika, berdasarkan hal-hal yang mudah dipahami oleh sesamanya, orang-orang sesama Yunani atau bangsa non-Yahudi. Gitu. Jadi mereka menjelaskan dengan cara itu. Gitu. Nah, salah satu orang yang memunculkan pertama kali kata Trinitas itu ada namanya Theophilus. Theophilus dari Alexandria. Alexandria itu Mesir ya. Itu sekitar abad 2 dia menggunakan istilah trias. Ya, ini saya ambil kutipannya. Jadi kutipan dari bukunya itu berkata 3 hari sebelum matahari diciptakan adalah gambaran trias, dari trias. Trias itu Allah, firman-Nya dan hikmatnya. Nah, pernyataan Theophilus tentang trias ini tidak merujuk kepada Tritunggal, tidak secara khusus bicara soal Tritunggal, tetapi setidaknya ini semacam apa ya, pemahaman awal tentang bagaimana dia bisa menjelaskan, khususnya spesifiknya itu tentang bahwa Yesus sebagai logos atau sebagai firman itu cukup kuat dalam konsep Yunani gitu. Jadi dia bisa menjelaskan Yesus sebagai firman-Nya dan perwujudan hikmatnya. Gitu. Sekali lagi, Theophilus tidak mencetuskan, tidak menyatakan soal Trinitas, tetapi dia menjadi
penggagas awal konsep trias, konsep Trinity, Tritunggal, ya. Karena dia ingin menjelaskan hubungan antara Allah, Bapa, firman-Nya, Logos, dan hikmat atau Sophia. Ya. Penekanan dia sebenarnya khususnya di bagian firman dan hikmat, di mana hal itu diperlihatkan itu muncul dari Allah dan itu sejajar dengan Allah. Itu konsep trias di awal, ya. Jadi kalau kita dengan pemahaman modern, ya jelas ini bukan Tritunggal. Gitu. Saya hanya menunjukkan dari sudut pandang sejarah, ketika orang-orang Yunani atau non-Yahudi ini bergumul dengan Tritunggal, mulailah muncul orang-orang menjelaskan itu. Gitu. Dan salah satunya adalah Theophilus dari Alexandria. Lalu kemudian ada Irenaeus dari Lyon. Irenaeus ini salah seorang paus, ya. Nah, Irenaeus ini menjelaskan kenapa dia menjelaskan Tritunggal, karena sebenarnya dia sedang berhadapan dengan pemahaman sesat pada waktu itu, pemahaman Gnostik, ya. Gnostik itu memisahkan antara roh dan materi, gitu ya, antara yang spiritual dan yang non spiritual atau material, gitu. Nah, Irenaeus menulis di karyanya Adversus Hereses, gitu, melawan ajaran-ajaran sesat, gitu ya. Dia menunjukkan, ini saya hanya mengkhususkan di bagian Tritunggalnya, ya. Dia menunjukkan bahwa Tritunggal adalah kesatuan hakikat antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekalipun atau meskipun ada perbedaan dalam peran pribadi mereka. Nah, Irenaeus punya statement yang cukup bagus terkait dengan pemahaman Tritunggal. Nah, sayangnya Irenaeus ini konsepnya kemudian berlanjut menjadi salah. Salahnya apa? Karena jadi punya ordinasi, punya hierarki, gitu. Punya hierarki. Jadi Bapa, terus kemudian Anak dan Roh Kudus itu di bawahnya Bapa. Nah, itu sejarah, ya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih jauh lagi tentang Irenaeus. Ada banyak sumber-sumber yang bisa dipelajari. Bagi Irenaeus, Anak atau Yesus adalah firman yang keluar dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia, dan Roh Kudus adalah yang menghidupkan dan memimpin umat Allah menuju keselamatan. Nah, jadi pandangannya ini penting sekali, ya, untuk memahami Tritunggal yang terintegrasi, tidak terpisahkan, yang kelak akan berkembang menjadi konsep ortodok, ya, konsep utama, konsep penting di dalam kekristenan. Itu pertama Irenaeus, ya. Sekali lagi, ini adalah orang-orang dengan latar belakang non-Yahudi yang menjelaskan Tritunggal kepada orang-orang di sekelilingnya. Nah, Irenaeus sedang mengcounter pengajaran-pengajaran dari Gnostik. Ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti Zoom ini, beberapa waktu yang lalu kita sering sekali eksposisi dengan surat-surat Paulus, surat-surat Petrus, dan surat-surat Yohanes. Mereka juga berhadapan dengan konsep-konsep Gnostik, ya. Dan banyak sekali hal-hal yang sudah dinyatakan di dalam Alkitab tentang konsep ini, dan konsep itu sampai hari ini masih berkembang, masih ada, memisahkan antara materi dan spiritual, gitu. Jadi keterjebakan atau penyimpangan yang terjadi seperti ini. Kalau saya ini sudah selamat, kan itu yang diselamatkan kan roh saya. Jadi fisik saya ya bebas-bebas saja melakukan apa saja, gitu. Karena nanti yang diselamatkan kan roh saya, gitu. Fisik saya ini nggak ada kaitannya sama surga. Toh nanti fisik saya juga hancur. Makanya orang-orang yang pada masa itu dengan pemisahan itu, cara berpikirnya, cara berpikir gnostiknya, sehingga membuat mereka ya muncullah paham yang hidupnya seenaknya saja, hidupnya nggak karu-karuan,
Nah, tapi mereka tetap tetap percaya Tuhan gitu katanya, tetap percaya dewa gitu, tetap percaya bahwa mereka diselamatkan karena yang diselamatkan adalah rohnya, bukan fisiknya. Itu yang terjadi ya. Nah, oleh karena itu salah satu tokoh yang kita eh, kebetulan juga terkait dengan Tritunggal itu menentang hal itu, dan ketika dalam pertentangannya dia menyatakan ada kesatuan hakikat antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kita lihat Bapa itu memang roh, tapi anak itu kan fisiknya ada, Yesus ada, manusiawi ada, dan Roh Kudus dan Roh. Jadi ini yang dijelaskan oleh Irenaeus untuk melawan konsep gnostik pada saat itu. Ya. Lalu kemudian Tertullianus. Tertullianus ini cukup terkenal dan ini menjadi pondasi bagi kekristenan, ya, pondasi bagi bapak-bapak gereja ketika mereka mengadakan konsili, mereka juga menggunakan konsepnya Tertullianus. Ya, Tertullianus itu adalah orang yang secara resmi menggunakan istilah Tritunggal, ya, yang mengekspresikan konsep Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, ini pemahaman Tritunggal yang secara substansinya utuh itu dimulai sama Tertullianus. Oke, next kita lihat Origen. Nah, Origen ini juga punya konsep tentang Tritunggal, tetapi Origen sempat juga sama kasusnya dengan tadi Irenaeus. Dia menyatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu dalam esensi, satu dalam hakikat. Tetapi secara hierarkis, ya, subordinasi. Jadi Bapa itu lebih tinggi daripada Anak dan Roh Kudus. Gitu. Nah, konsep-konsep yang seperti ini sebenarnya muncul karena latar belakang filsafat, khususnya filsafat Plato pada saat itu, di mana itu juga mempengaruhi pemahaman dan penulisan Alkitab kita. Nah, salah satu konsep yang paling populer adalah konsep tentang kalau kita belajar tentang anthropomorphosis atau tentang manusia, antropologis gitu ya. Manusia itu ada yang mempercayai dalam doktrin manusia ya. Ada yang mempercayai manusia itu dikotomi. Jadi ada roh dan ada roh itu dijabarkan fisik, nyawa, dan segala macam, dan ada roh itu jiwa, nyawa, dan segala macam yang di dalam, terus kemudian ada body atau tubuh gitu. Itu dikotomi itu hanya dua bagian ya. Nah, kemudian dalam perjanjian baru kita baru mengenal adanya konsep trikotomi, tubuh, jiwa, roh. Konsep trikotomi ini adalah konsep yang mengadopsi dari konsep Yunani, khususnya konsep dari Plato. Kenapa mereka menggunakan konsep trikotomi? Karena mereka memahami bahwa ada tubuh, ya, jiwa, ada body, tubuh yang nyata, ada jiwa, jiwa itu pikiran, perasaan, emosi, dan segala macam, dan ada roh. Roh itu yang khususnya berhubungan dengan spiritual. Nah, ini konsep ini diambil dari Plato sebenarnya. Nah, sementara jiwa itu berhubungan antara manusia dengan dirinya, manusia dengan sekelilingnya, gitu kan. Manusia dengan keberadaannya, perasaan, pikiran, kehendak, dan segala macam itu jiwa masuk di dalam konsep jiwa, dan roh itu kaitannya sama yang rohani-rohani atau spiritual. Nah, mana yang benar ya? Dalam Alkitab kita menerima dua-duanya dikotomi dan trikotomi, karena keduanya punya kepentingan gitu. Ketika kita menjelaskan tentang roh, tentang hal-hal spiritual, sebenarnya kita bisa menjelaskan bahwa manusia itu terdiri dari trikotomi maupun dikotomi, karena dua-duanya ada rohnya unsurnya. Tapi ketika bicara soal masalah personality, psikologis, terus kejiwaan, itu yang dikotomi nggak bisa menjelaskan, gitu kan. Tapi trikotomi bisa menjelaskan. Nah, kenapa trikotomi bisa menjelaskan? Ya karena konsep Yunani berkembang di situ.
psikologi kan dari mereka, filsafat dari mereka. Nah, itu konsep-konsep yang berkembang. Nah, di dalam Trinitas sendiri, Tritunggal sendiri, dengan konsep Yunani sebenarnya jauh lebih mudah untuk dipahami menurut orang-orang Yunani atau orang Kristen non Yahudi pada saat itu. Jadi mereka bisa memahami Tritunggal dengan lebih mudah ketimbang memahami konsepnya Yahudi. Gitu. Konsep Yahudi yang Allah itu roh gitu, nggak ada Allah ini yang dalam bentuk-bentuk. Nah, Yesus gimana gitu. Nah, mereka silent. Orang-orang Yahudi yang Kristen saat itu silent, nggak bisa menjelaskan. Justru dengan orang-orang yang punya konsep Yunani bisa menjelaskan tentang bagaimana inkarnasi itu, bagaimana Allah menjadi manusia gitu. Terus kemudian bagaimana Allah uh, mewujud sebagai Yesus. Itu bisa dijelaskan oleh konsep-konsep Yunani kepada orang-orang non Yahudi gitu. Ini ya. Jadi kita sudah di Origen, terus kemudian nah ini ada perkembangan berikutnya gerakan Novatianus. Gerakan Novatianus juga disebut sebagai gerakan Kataroi. Gerakan ini menarik, kenapa menarik? Pada saat itu, pada masa kekaisaran Decius, masa kekaisaran Decius itu terjadi penganiayaan besar-besaran dan orang-orang Kristen dipaksa murtad. Kenapa dipaksa murtad? Kalau nggak murtad mereka mati. Jadi ancamannya adalah nyawa mereka. Nah, murtadnya seperti apa? Mereka disuruh menyembah dewa-dewa Romawi pada saat itu. Nah, orang-orang murtad itu ya ini problematik gitu loh. Pada masa akhir dari kekaisaran Decius, kan orang-orang murtadnya masih ada. Nah, terjadi pergumulan dalam gereja gitu. Nah, ini orang-orang murtadnya ini diterima atau tidak? Gitu. Pada waktu itu uskup siapa ya, saya lupa. Uskup itu mengatakan melunak gitu loh. Ya oke lah, terimalah orang murtad kembali ya kita ampuni gitu. Tapi Novatian tidak terima. Novatian itu berkata, wah ini orang-orang yang tidak murni, pernah menyangkal kok gitu, pernah murtad kok gitu, pernah menyembah berhala kok. Kenapa kita harus terima? Tidak dikasih pengampunan. Nah, konsep Novatian ini berkembang begitu rupa, berkembang begitu rupa dan banyak orang banyak pengikutnya. Tapi dalam perkembangan berikutnya ini diketok palu lah ya, divonis sebagai bidat gitu. Padahal maksudnya motifnya dari Novatian itu adalah kemurnian orang-orang percaya ya. Dia tegas sekali terhadap dosa, khususnya dosa permurtatan ya. Nggak pengen orang percaya itu sampai murtad. Kalau mati ya mati nggak apa-apa, masuk masuk surga gitu. Ngapain kamu harus murtad? Ngapain kamu harus menyelamatkan nyawamu? Ngapain kamu harus menyangkal gitu. Dia nggak terima orang Novatian ini. Terus kemudian dia juga menjaga kemurnian gereja. Terus ya ini ajaran yang mungkin beberapa waktu yang lalu sempat ramai, baptisan ulang. Dia melakukan baptisan ulang khususnya untuk orang-orang yang di luar Novatian. Jadi kalau kamu mau jadi Novatianus, gerakan Novatianus gitu, menjadi kataroi, kataroi adalah orang-orang murni, kamu harus dibaptis. Nggak peduli kamu agama, kecuali orang yang murtad nggak diterima. Gitu. Nah, kenapa hal ini menarik? Karena gini, gerakan Novatianus ini oleh karena latar belakang seperti itu, dia mengembangkan mengembangkan seri pengajaran. Dia punya struktur seri doktrinalnya. Dia punya sistematika doktrinal yang khususnya membahas juga tentang Trinitas, tentang Tritunggal. Sekalipun yang dibahas dalam Trinitasan dia adalah menggunakan pola subordinasi atau pola-pola seperti tadi ya Irenaeus atau Origen ya. Walaupun dia salah dalam konsep Trinitas, tetapi seri pengajarannya ini penting gitu loh. Ini awal-awal dalam sebuah kelompok gitu, sebuah kelompok gerakan itu punya seri pengajaran. Yang sebelumnya kan tipikal pemuritan, tipikal pengajaran yang ada pada zaman-zaman itu adalah tipikal yang hidup bersama, ibadah, terus kemudian ya melakukan perjamuan. Nah, itu pengajaran-pengajarannya polanya hanya seperti itu. Kesaksian dan yang lain-lainnya. Tetapi
mulailah kelompok-kelompok sama seperti gerakan Novatian ini memiliki struktur atau seri pengajaran. Nah, salah satu pengajarannya Trinitas. Makanya inilah alasan kenapa saya mengangkat gerakan Novatianus gitu. Ya, sekalipun dia menggunakan Trinitas dengan konsep subordinasi atau Allah lebih tinggi daripada anak dan roh, dia menentang modalisme atau sabellianisme. Itu nanti kita akan bahas ya. Sabellian itu seperti apa? Ya, Sabellian itu melebur. Jadi Allah itu cuma satu. Jadi yang lain-lain hanya wujud-wujudnya. Jadi dia ketika berfungsi, Allah berfungsi sebagai anak, Allah berfungsi sebagai roh, tapi Allahnya kan cuma satu. Ini Sabellian. Nah, penyimpangannya nanti kita akan bahas. Itu meringkas. Jadi daripada ribet masalah soal Tritunggal, ini aja yang kamu percaya. Itu Sabellian. Ya. Kemudian dia juga menolak triteisme. Triteisme itu punya Allah tiga. Ya. Jadi sekalipun dia itu divonis bidat atau divonis sesat gitu ya, nggak cuma sesat, bidat gitu, sekte bidat gitu. Tapi Novatianus melegasikan atau melahirkan sebuah pemahaman yang cukup kuat di dalam sejarah gereja kita. Oke, yang berikutnya Athanasius. Athanasius ini uskup dari Alexandria, dari Mesir juga, yang menekankan kesetaraan esensial Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Athanasius itu juga menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah dari Allah. Nah, ini bahasa yang cukup tinggi. Allah dari Allah, maksudnya setara dengan Allah. Itu. Ini yang menjadi akar dari munculnya nanti konsili-konsili. Setelah Athanasius, kita ketemu dengan Agustinus dari Hippo. Ini sebenarnya Agustinus dari Hippo itu sudah lewat masa konsilinya, tetapi dia merumuskan ulang gitu ya, memberikan pengajaran ulang tentang Tritunggal dengan lebih spesifik, lebih kuat, karena dia memberikan analogi-analogi atau ilustrasi yang sampai hari ini kita pakai gitu. Banyak teolog-teolog yang menggunakan dasar dari, selain Tertullianus, mereka menggunakan Agustinus, ya, Agustinus dari Hippo. Itu terus kemudian kita masuk ke konsili-konsili. Nah, konsili-konsili ini saya percepat aja. Pertama konsili Nisea, kita sudah tahu konsili Nisea. Kenapa mereka kumpul? Karena ada pengajaran Arianisme dari Arius. Jadi gini ceritanya. Satu waktu si uskup dari Alexandria itu minta Imam Arius, minta Imam Arius untuk khotbah. Nah, ketika Arius khotbah, nah, di Alexandria ya, ketika dia khotbah, dia menyatakan dan menegaskan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Gemparlah waktu itu gereja. Nah, tapi konsep ajaran Arius itu kemudian berkembang gitu, berkembang begitu rupa karena mereka mulai mikir, oh ya jangan-jangan benar ini. Yesus itu hanya makhluk ciptaan aja. Yesus itu tidak setara dengan Allah Bapa, dan muncullah berbagai macam kontroversi. Jadi menjadi dua kubu gitu pada saat itu, karena gereja waktu itu masih satu ya. Nah, kelompok Arianisme ini berkembang begitu pesat sampai ke Afrika dan beberapa daerah di Eropa gitu. Nah, karena kegelisahan ini maka dimunculkanlah kesepakatan untuk mengadakan konsili di Nisea. Konsili Nisea ini pun itu diinisiasi oleh Konstantin. Ya, Raja Konstantin waktu dia saat dia melihat penglihatan salib itulah, dia berkata, wah ini kacau, ini nggak boleh, ini kekristenan kok jadi dua kubu kayak gini. Dia kumpulin semua imam-imam di Nisea. Nisea itu sekitar kota kecil lah. Dia pindahkan, Konstantin kan pindahkan ibu kotanya ke Konstantinopel gitu kan, sekarang Istanbul gitu. Ada kota kecil namanya Nisea, sekarang namanya apa saya lupa. Nah, dia kumpulkan imam-imam, jadi seluruh orang-orang
ya bapak-bapak gereja pada saat itu, imam-imam, orang-orang suci dia kumpulkan, aku kemudian memutuskan bagaimana ini dengan Arianisme. Nah, mereka putuskan bahwa Arianisme itu sesat. Gitu. Kenapa? Karena mereka tidak mempercayai keilahian Yesus Kristus. Ya, ini Konsili Nisea, ini yang paling terkenal. Nah, yang di Konsili Nisea juga mencetuskan sesuatu yang luar biasa, yaitu tentang Yesus sehakikat dengan Bapa. Jadi dalam konsep Tritunggal yang paling menjadi isu, yang menjadi pergumulan itu kerap kali adalah di Yesus Kristusnya. Apakah dia manusia sejati ataukah dia Allah sejati? Terus kemudian posisi Yesus di mana? Terus bagaimana dengan Yesus saat ini? Apakah dia di surga sebagai manusia ataukah dia di surga sebagai Allah? Terus setelah dia ada di surga, terus di bumi ini Yesus kemana? Oh, itu pikiran-pikiran itu konsentrasinya, Tritunggal ya khususnya, itu selalu di bagian Yesusnya. Mereka jarang sekali mengulik soal Allah Bapa. Apalagi mereka mengulik soal Roh Kudus. Tapi nanti beberapa konsili juga membahas soal Roh Kudus. Ya. Banyak isunya, Tritunggal khususnya, tentang Yesus Kristus. Makanya saya sangat menyarankan buat teman-teman, Bapak Ibu, belajar lebih banyak soal Kristologi, tentang Kristus itu seperti apa, sebelum belajar Tritunggal. Ya. Oke, next, Konsili Konstantinopel yang pertama, itu bicara soal keilahian Roh Kudus. Nah, ini kan baru aja tadi ngomongin soal Roh Kudus. Ternyata ada ajaran Makedonianisme yang menolak atau menyangkal Roh Kudus itu sebagai Allah. Itu hanya tenaga saja, energi. Sama seperti saksi Yehova yang berkata bahwa Roh Kudus itu hanya tenaga, energi dari Allah atau kuasa dari Allah. Dia bukan Allah. Nah, Makedonianisme inilah yang muncul dan memunculkan Konsili Konstantinopel yang pertama. Ya. Nah, dalam Konsili Konstantinopel yang pertama ini juga diputuskan, digabungkan dengan konsili yang di Nisea, digabungkan bahwa karena Roh Kudus itu adalah Allah, maka kita juga harus menyembah dan memuliakan Roh Kudus sama dengan Bapa dan Anak, sejajar. Ini latar belakang Tritunggal banget, kan? Jadi ada yang tadi ngulik-ngulik soal Yesus, sekarang ngulik-ngulik soal Roh Kudus. Lalu Konsili Efesus itu tentang kesatuan ilahi, ya, kesatuan ilahi, keilahian dan kemanusiaan Kristus. Jadi ini soal kristologi. Nah, kenapa muncul? Karena ada ajaran Nestorianisme. Nestorian itu sampai hari ini ada, ya, yang memisahkan Kristus menjadi dua pribadi. Jadi Yesus itu manusia dan Yesus itu Allah. Tapi mereka nggak Allah dan manusia ini nggak jadi satu. Itu. Nah, sekali lagi isunya soal Yesus juga menjadi isu di dalam kekristenan awal. Di Konsili Efesus ini juga isu tentang Bunda Maria, Bunda Allah, itu dikumandangkan, ya, diwacanakan, dan Maria mendapatkan gelar Theotokos atau Bunda Allah yang melahirkan Yesus dan menjadi orang yang suci. Bagaimana dia bisa melahirkan orang suci kalau dia bukan orang suci? Gitu. Istilah saya seperti itu. Makanya Bunda Allah atau gelar Theotokos itu diberikan kepada Maria. Kemudian Konsili Chalcedon itu bicara dan menegaskan sekali lagi soal hubungan antara kodrat ilahi dan kemanusiaan Kristus yang sekali lagi terhubung dengan Tritunggal. Nah, itu menentang ajaran monofitisme. Monofitisme itu ngajarin bahwa Yesus hanya memiliki satu kodrat ilahi saja. Jadi waktu di bumi itu dia bisa ngilang-ngilang itu
bukan manusia itu ilahi, itu roh gitu. Itu uh, ajaran monofitisme. Anda bisa bayangin pada zaman gereja mula-mula pengajaran yang berkembang itu macam-macam sampai seperti itu. Apalagi hari ini ada banyak pengajaran yang macam-macam. Makanya belajar sejarah dan belajar hal-hal yang sudah digumuli dalam sejarah itu penting buat kita supaya tahu kebenaran firman Tuhan ya. Nah, konsili ini juga menjelaskan bahwa Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat. Nah, itu menolak monofitisme dengan memberikan sebuah statement bahwa Yesus itu Allah sejati, Yesus itu manusia sejati. Ya, oke. Kemudian Konstantinopel yang kedua yang menegaskan tentang Yesus Kristus sebagai Allah sejati. Ya, dan dia masuk menjadi bagian dari Tritunggal. Oke. Kemudian Konstantinopel yang ketiga, habis 2, 3, ketiga ini juga masih dengan monofisisme ya. Tapi kasusnya beda ya. Kalau tadi kan kodrat, yang sekarang kehendak. Apakah ini kehendak manusia atau inikah kehendak ilahinya Yesus gitu. Oke. Terus terakhir Konsili Nisea yang kedua, penegasan tentang ikon di dalam gereja, ikon Tritunggal itu. Jadi bentuk Tritunggal itu ditegaskan atau dicetuskan di Konsili Nisea yang kedua. Nah, kesimpulannya dalam konsili-konsili khususnya tentang Tritunggal, kita bisa melihat di Nisea I dan Konstantinopel yang pertama. Konsili yang lain memang lebih banyak fokus atau mendiskusikan soal kristologi ya. Tapi jelas kalau kristologinya benar, Tritunggalnya juga akan benar. Gitu. Next, pengertian Tritunggal. Nah, kita sampai kepada pengertian sederhana tentang Tritunggal. Ada seorang penulis ya, dia penulis sistematik teologi yang berkata gini, kita itu tidak bisa memahami seluruh hal tentang Allah, dan juga kita tidak mungkin memahami satu hal tentang Allah seluruhnya. Jadi dia bergumul soal doktrinal gitu kan. Nah, dalam sistematik teologi itu kan membahas banyak 9 sampai 12 doktrin sistematik ya teologi. Nah, dalam setiap doktrin-doktrin itu mencoba untuk memahami Allah dan tidak bisa dipahami. Atau bahkan satu doktrin saja untuk bisa lengkap memahami keseluruhan tentang Allah itu juga tetap tidak bisa. Gitu. Kenapa? Nah, disinilah pentingnya kita belajar mengenal Allah. Ya. Dan walaupun kita dapat mengenal Allah, tetapi tetap saja Allah itu tidak dapat dipahami sepenuhnya. Nah, kalau Allah bisa dipahami sepenuhnya, ini logika terbalik ya. Logika terbalik. Kalau Allah bisa dipahami sepenuhnya, dia tidak jadi Allah. Dia jadi benda saja. Dia jadi barang saja. Dia jadi sesuatu saja yang kita bisa memahami Allah dan kita bisa mengerti tentang Allah. Ya, Allah biarkanlah tetap Allah. Jadi ini konsep yang bagus banget buat setiap kita, tapi juga sangat apa ya, sangat penting buat kita gitu kan. Saya kasih contoh gini, kalau saya tanya Allah adalah titik, jawaban kita apa? Bisa macam-macam kan. Salah satu jawaban yang mungkin kita ngikutin Alkitab lah, Allah adalah kasih. Nah, kasih itu apa? Apakah Anda bisa memahami kasih? Apakah sepenuhnya Anda mengerti soal kasih? Apakah dengan memahami kasih Anda bisa memahami Allah? Ya, itu maksud yang saya mau sampaikan tentang quote-quote ini. Nah, padahal Paulus sendiri berkata bahwa tentang kasih Allah, aku berdoa supaya kamu itu memahami kasih, betapa dalam, betapa lebar, betapa tingginya kasih Allah itu. Paulus sendiri nggak bisa ngukur tentang kasih itu. Jadi Allah tidak terukur gitu. Tapi diajarkan untuk mengenal Allah. Nah, ini pentingnya
prinsip dalam kerohanian kita, dalam kekristenan kita. Sekalipun saya membagikan soal Tritunggal, kalau boleh jujur saya tidak sepenuhnya bisa memahami Tritunggal. Makanya saya yang mengupasnya dari sudut pandang sejarah, pergumulannya seperti apa, kejadiannya seperti apa, konflik-konfliknya seperti apa. Tetapi saya akan terus belajar untuk mengenal dia dan belajar untuk memahami aspek-aspek di dalam dalam perjalanan, dalam penghayatan saya pada Tuhan, supaya saya bisa mengerti tentang Allah. Dan itu pun mungkin hanya secuil demi secuil gitu. Yang penting saya terus belajar. Ya, Zoom ini bagus, terus belajar. Nah, oke, Tritunggal itu secara sederhana dalam keselamatan. Ini konsep ya. Konsep itu artinya saya meringkas gitu, meringkas Tritunggal yang paling sederhana, sesederhana mungkin. Jadi dalam konsep Tritunggal di dalam keselamatan itu Bapak merencanakan keselamatan bagi kita. Tapi nggak berhenti di situ saja. Dia mengutus anaknya untuk menyelesaikan penebusan bagi kita di atas kayu salib. Nggak berhenti di situ. Dan Roh Kudus mencurahkan kasih Kristus, kasih yang diwujudkan di dalam penebusan di atas kayu salib itu kepada kita dan melahir barukan kita. Jadi tiga-tiganya Tritunggal itu satu kesatuan, berinteraksi, satu rangkaian, bekerja sama, kedua-duanya berfungsi, kedua-duanya menyatakan pribadinya sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan yang kita tahu dari Alkitab, bahwa Allah merencanakan keselamatan. Ya, keselamatan direncanakan Allah sejak kejadian, kan kita baca Kejadian 3, itu Allah Bapa yang merencanakan keselamatan bagi kita. Dan kemudian dia mengutus anaknya untuk menyelesaikan penebusan bagi kita di atas kayu salib. Itu rencana Allah. Dan seluruh Alkitab bicara soal itu. Dan kemudian ketika Yesus naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus. Nah, sehingga kita mengenal kasih Kristus. Gitu. Bagaimana kita mengenal kasih Kristus? Dia melahirbarukan kita sehingga setiap kita menjadi percaya dan lahir baru di dalam Kristus. Dan kita menerima keselamatan. Ini Tritunggal secara sederhana terkonsep di dalam keselamatan. Nah, next, Tritunggal di dalam Alkitab. Nah, saya tadi sudah sampaikan bagaimana Alkitab dari awal sampai kepada ending, keterlibatan ketiganya dinyatakan. Jadi Allah menyatakan dirinya lewat Alkitab ya, melalui pernyataan seluruh isi Alkitab. Itu dinyatakan dan melibatkan dalam ketritunggalannya. Gitu. Ada bahkan dalam perjanjian lama pun kita bisa melihat dinamikanya antara Allah Bapa atau Yahweh, terus kemudian ya Yesus dengan Teaninya, lalu kemudian rohnya juga muncul. Di dalam perjanjian lama ada, dalam perjanjian baru apalagi lebih clear lagi, lebih jelas lagi. Jadi, sepanjang isi Alkitab itu bicara soal Tritunggal dan kita bisa melihat dinamikanya begitu rupa. Dan mereka dinyatakan dan mereka terlibat, mereka juga berinteraksi, mereka juga bersama-sama untuk menyatakan dirinya kepada kita. Dan kita tahu hal itu dari seluruh isi Alkitab. Jadi nggak bisa kalau kita bicara Tritunggal itu sebagian-sebagian. Loh, ini di Alkitab ini ayatnya gini. Oh, kamu harus lihat konteks yang lain. Kamu harus lihat bagian yang lain. Karena seluruh rangkaian Alkitab yang Tuhan percayakan melalui kanonisasi itu berbicara tentang Tritunggal. Yang berikutnya hukum logika. Nah, ini yang sering sekali bertentangan, tapi mungkin saya tidak akan perdalam karena ini kelas logika gitu. Nah, Tritunggal itu bukan berbicara tentang jumlah. Ini yang sering salah gitu ya. Pikiran kita pikiran matematis kan. Tetapi tentang hakikat Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia dalam pemahaman manusia. Jadi dalam keterbatasan kita memahami Allah, Allah lebih dulu menyatakan diri. Nah, kalau Allah tidak menyatakan diri, ya kita nggak akan paham. Gitu. Dari apa yang Allah nyatakan kepada kita, ya lewat Alkitab.
gitu. Dan itu bicara soal hakikatnya Allah, soal kebesarannya Allah. Dia bisa menyatakan dirinya kepada kita lewat firman-Nya, lewat pernyataan-pernyataannya, sehingga kita manusia yang terbatas itu bisa memahaminya. Saya nggak pakai yang hukum logika, tetapi saya kasih contoh aja. Hakikatnya kita itu kan manusia, gitu ya. Tapi pribadi kita bisa bermacam-macam, gitu ya. Jumlahnya bisa juga bermacam-macam. Tapi hakikatnya manusia. Gitu. Ini hukum logika sih. Agak lebih dalam lagi kalau mau mempelajarinya. Tapi lihat bagian yang Tritunggal saja. Bagaimana hakikat Allah itu bukan soal jumlahnya, matematis bukan, tetapi soal apa yang Dia nyatakan kepada kita, sehingga kita yang terbatas itu bisa memahaminya. Gitu. Nah, ini konsep-konsep non-Trinitarians, itu konsep-konsep yang menentang Tritunggal. Cepat ya, yang pertama Arianisme, itu Arius, dia itu memandang bahwa anak Allah atau Yesus itu lebih rendah dari Bapa dan diciptakan oleh Bapa. Arianisme ini yang memunculkan pemahaman saksi Yehova. Ya. Dan Yesus tidak kekal. Ya, ini ajaran-ajarannya. Nanti kalau Anda butuh, saya bisa kirimkan. Yang kedua, modalisme dan sabellianisme. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa mereka itu meringkas saja. Udah nggak usah mikirin soal Tritunggal. Itu satu kesatuan Allah. Allah yang satu, tapi wujud dan fungsinya beda-beda. Nah, pemahaman sabellianisme atau modalisme ini yang dipakai menjadi ilustrasi-ilustrasi tentang Tritunggal, dan itu salah. Contohnya, Bapak, kan? Bapak bisa di rumah jadi Bapak, di kantor pegawai, nanti di mana jadi apa, itu jadi apa. Nah, itu salah. Salahnya kenapa? Karena itu menggunakan konsep modalisme sabellianisme gitu. Ya. Jadi hanya melihat Bapak itu satu, tapi kemudian Tuhan yang punya fungsi atau punya apa ya manifestasi gitu dengan peran yang berbeda-beda. Tapi Allahnya cuma satu. Kenapa mereka menyatakan Allahnya cuma satu? Mereka menolak pribadi Allah. Allah yang berfungsi apa ya? Allah yang menyatakan atau menunjukkan dirinya dalam diri Yesus dan dalam diri Roh Kudus. Apakah ini berarti kekristenan menerima tiga Allah? Tidak. Tiga ini hanya pernyataan. Mereka satu, tetapi tiga-tiganya tetap ada. Gitu. Nah, sabellianisme atau modalisme menolak. Gitu. Enggak kayak gitu. Allah satu aja. Jadi mereka menolak Tritunggal. Oke, pencetusnya Sabellium. Ya. Sabellius. Oke, terus kemudian adopsionisme. Nah, adopsionisme ini lebih parah. Adopsionisme ini mengatakan bahwa ya, khususnya dengan Yesus ya. Yesus itu anak Allah ketika dia diadopsi oleh Allah gitu. Jadi Yesus itu manusia biasa yang diangkat menjadi anak Allah. Ini loh ajarannya kayak gini. Pencetusnya, salah satu pencetusnya adalah Theodotus. Nah, mereka berpegangan pada ini peristiwa-peristiwa di Alkitab. Misalnya baptisan, ketika Yesus dibaptis, inilah anakku yang kukasih. Nah, berarti pada saat itulah dia diangkat jadi anak. Gitu. Terus waktu dibangkitkan, gitu. Ketika Yesus dibangkitkan, nah itu berarti Yesus menjadi sepenuhnya anak Allah. Gitu. Ini konsep adopsionisme. Nah, dalam kekristenan ada. Ada yang berpikir kayak gitu, ada. Tapi mereka menolak Yesus atau menolak keilahian Yesus. Karena Yesus itu manusia saja. Ya. Dan dengan konsep ini mereka jelas menolak Tritunggal. Nah, ada beberapa varian pemikiran adopsionisme itu yang berkata bahwa Yesus itu jadi Allah sejak dia dilahirkan. Jadi ketika dia lahir dengan tanda-tanda segala macam, nah jadi anak Allah. Unitar itu satu. Nah, unitar ini lebih parah. Unitar ini banyak sekali.
Unitar ini mengadopsi atau menerima pluralisme sehingga buat mereka Kristen Unitarian itu berkata bahwa semua agama itu mengajarkan keselamatan. Jadi tidak hanya Kristen saja, semua sama. Tuhan itu satu dan Tuhan itu bisa menggunakan berbagai cara. Salah satu cara yang digunakan adalah agama. Jadi semua agama sama. Gitu. Nah ini Unitarianisme loh. Ini Kristen loh dan banyak. Saya ketemu dengan orang-orang yang seperti ini. Dan dalam konsep Unitarianisme itu mereka hanya mempercayai bahwa Yesus itu Allah itu satu pribadi tunggal yang mewujud kepada macam-macam gitu. Ya, bukan tiga pribadi, dia tidak mau. Hanya satu saja. Gitu. Dia tolak doktrin Tritunggal. Nah, ajaran-ajarannya, dia itu mereka ini mempercayai keesaan Allah. Terus Yesus hanya salah satu jalan sebagai guru atau sebagai nabi. Ya betul ya. Mereka jelas menolak inspirasi Alkitab. Alkitab itu bukan standar kebenaran, Alkitab itu bukan satu-satunya kitab suci. Ya, apalagi Alkitab dianggap sebagai firman Tuhan. Itu mereka tolak. Mereka selalu menggunakan rasionalisme dalam atau logika di dalam beriman. Gitu. Kalau nggak masuk logika, nggak mereka terima. Yang terakhir, kebebasan mereka beragama. Ini yang tadi saya katakan, bahwa Kristen Unitarian itu merangkul pluralisme dengan begitu rupa sehingga mereka kata banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Tuhan. Jadi jangan eksklusif, jangan merasa benar sendiri, jangan menganggap bahwa kamu Kristen ada satu-satunya jalan keselamatan. Tidak. Gitu. Semua jalan, semua agama sama. Kebetulan saja kamu Kristen dan kamu mempercayai lewat jalan inilah kamu bisa diselamatkan. Itu konsep Unitarianisme. Dan Unitarianisme itu berkembang mulai dari sejak bapak-bapak gereja sampai kepada modern sekarang ini. Ya, mulai dari reform sampai modern itu gereja. Saya katakan reform itu sejak masa Martin Luther itu berkembang sampai hari ini. Dan kelompoknya cukup besar, kan ada di berbagai macam gereja hari-hari ini. Itu Unitarianisme dan jelas mereka menolak Tritunggal. Oke, gitu saja yang bisa saya bagikan, cukup banyak, bahkan slide saya sampai 36. Ya, terima kasih buat waktunya dan semoga ini bisa menolong Bapak Ibu untuk sedikit memahami tentang pergumulan tentang Tritunggal. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan Bu Ayu. Ya, terima kasih Pastor Elia yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini tentang Tritunggal. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Karena waktu kita sedikit, sudah jam 11 malam. Saya berikan waktu 3 menit mungkin ya. Kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu.